Halo, Halo, Jan. ya kenapa? Nih gue mau nanya ini soal tugas. Hah? Tugas apaan? Tugas itu antropologi. Antro? Ya, yang 7 unsur kebudayaan. Hah? Oh, yang 7 unsur kebudayaan ya? Iya itu, gue mau Oh, nanyain. oke. Makasih. Gimana? Menarik. Oke. Nah, sini. Audio cek. Aman? Aman. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Fauzan. Saya dari Universitas Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung. Saya dari Fakultas Budaya dan Media, dan prodi saya Televisi dan Film. Hari ini kita akan membahas mengenai 7 unsur kebudayaan suku Gayo. Tapi sebelum itu, apa sih itu Gayo? Gayo adalah salah satu suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo yang berada di Provinsi Aceh bagian tengah. Berdasarkan sensus 2010, jumlah suku Gayo yang mendiami Provinsi Aceh mencapai 336.856 jiwa. Wilayah tradisional suku Gayo meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Medan Raya, Kabupaten Gayo Lues, dan beberapa sebarannya di Kabupaten Aceh Tenggara. Ada 3 kelompok wilayah pemukimannya. Yang pertama, Gayo Lut dan Gayo Deret. Yang kedua, Gayo Lues dan Gayo Belah. Yang ketiga, Gayo Halul dan Gayo Sermajani. Alasan terjadinya pengelompokan yaitu karena letak geografisnya yang jauh dan tidak tersedianya sarana transportasi penghubung. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Bahasa. Bahasa Gayo merupakan bahasa Australesia yang dituturkan oleh masyarakat Gayo. Bahasa Gayo memiliki beberapa dialek, yaitu dialek Gayo Lues, dialek Gayo Alas, dan dialek Gayo Tengah. Bahasa Gayo digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, untuk mengekspresikan diri, dan untuk melestarikan kebudayaan suku Gayo. Misalnya, kata salam dalam bahasa Gayo bisa berarti selamat, permisi, atau perpisahan. Selain itu, bahasa Gayo juga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo.
seperti dalam bidang hukum, adat istiadat, dan kesenian. Pengguna bahasa Gayo disebut urang Gayo, yang mendiaminya disebut tanong Gayo. Fungsi bahasa Gayo yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahasa pengantar, terutama pada periode awal penyebaran Islam dan dalam dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai identitas suku Gayo. Religi. Masyarakat Gayo menganut sistem kepercayaan yang disebut dengan Aluk Gayo. Aluk Gayo merupakan sistem kepercayaan asli masyarakat Gayo yang bersumber dari alam. Aluk Gayo mengajarkan masyarakat Gayo untuk hidup selaras dengan alam dan sesama manusia. Aluk Gayo memiliki beberapa ajaran utama, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian alam. Yang kedua, hidup harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual. Ajaran-ajaran Aluk Gayo tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Gayo, seperti dalam bidang pertanian, peternakan, dan pengobatan tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, agama Islam di daerah Aceh telah menyebar pada abad ke-8 melalui kerajaan Lingga oleh ulama kerajaan Perla. Dan saat ini mayoritas penduduk Gayo beragama Islam. Selanjutnya, sistem mata pencaharian. Mayoritas masyarakat Gayo bermata pencaharian sebagai petani kopi. Kopi merupakan komoditas pertanian yang paling penting bagi masyarakat Gayo. Kopi Gayo terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Selain bertani kopi, masyarakat Gayo juga bermata pencaharian sebagai peternak, pedagang, dan nelayan. Petani kopi Gayo memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam mengolah tanaman kopi. Mereka menggunakan berbagai metode tradisional untuk menanam, merawat, dan memanen kopi. Pada masa lalu, mata pencaharian suku Gayo yaitu bertani di sawah, ternak, menangkap ikan, dan meramu hasil hutan. Kemudian mengembangkan kerajinan, mendulang emas, mengaduk mesiu, penjahit, berdagang hasil hutan, dan pengukir. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Masyarakat Gayo memiliki pengetahuan yang luas tentang alam dan lingkungannya. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman hidup dan dari ajaran-ajaran Aluk Gayo. Pengetahuan masyarakat Gayo meliputi pengetahuan tentang pertanian, peternakan, perikanan, pengobatan tradisional, dan lain-lain. Pengetahuan masyarakat Gayo tentang pertanian misalnya meliputi pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman, cara menanam, merawat, dan memanen tanaman. Pengetahuan masyarakat Gayo tentang peternakan misalnya meliputi pengetahuan tentang jenis-jenis ternak dan memelihara dan mengolah hasil ternak. Selain itu, sistem pengetahuan suku Gayo yaitu menggunakan perhitungan Hijriah dengan mempercayai hari Senin dan hari Rabu merupakan hari yang dilarang untuk pergi ke sawah. Kemudian sistem berburu yang menggunakan pawang. Selanjutnya, mereka percaya bahwa dengan mengebiri kambing dapat membuat kambing tersebut lebih gemuk. Kemudian, kuda digunakan sebagai sarana transportasi ketika bila mana perjalanan menuju sawah terlalu jauh. Selanjutnya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Gayo memiliki sistem peralatan hidup dan teknologi yang mencerminkan gaya hidup agraris dan budaya tradisional. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat Gayo terbuat dari kayu dan atap berbahan hijau dengan kelapa. Yang kedua, pakaian adat dibagi menjadi dua. Yang pertama, baju bule balang yang diperuntukkan untuk baju pria, yaitu kain tenunan dengan motif-motif khas, dominan warna merah dan ungu, dipadukan dengan celana panjang dan sokok tradisional.
Yang kedua, yaitu baju bebe, yaitu baju yang diperuntukkan untuk wanita dengan atasan panjang menutupi tubuh hingga lutut atau lebih rendah. Motif etnis dan paye, kain panjang yang disebut dengan sada yang dibungkuskan dari pinggang hingga jatuh ke bawah. Yang ketiga, transportasi. Zaman dahulu masih bergantung pada menunggangi kuda di daerah pedalaman, jalan kaki dan naik sepeda. Namun, seiring perkembangan waktu, motor sudah menjadi hal umum di daerah Gayo. Yang keempat, peralatan sehari-hari dibagi menjadi dua. Yang pertama, pertanian. Biasanya masih menggunakan cakul, garut, dan lesung untuk menumbuh padi. Kemudian yang kedua, alat rumah tangga. Menggunakan panci, wajan, alu atau lumpang. Kemudian kursi, lemari, dan meja terbuat dari kayu. Yang kelima, teknologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pertanian. Zaman dahulu masih menggunakan cakul, namun seiring perkembangan zaman, traktor sudah menjadi hal umum untuk membajak sawah. Yang kedua, penerangan. Zaman dulu masih menggunakan lampu minyak tanah, lampu minyak kelapa, atau obor. Namun, seiring perkembangan zaman, listrik sudah mulai digunakan oleh masyarakat Gayo. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Zaman dulu masih terbiasa dengan tatap muka atau dengan menggunakan surat. Namun seiring perkembangan zaman, handphone sudah menjadi hal umum di daerah Gayo. Selanjutnya, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan. Yang pertama, Gayo memiliki sistem patrilineal. Pater yaitu ayah dan linea yang artinya garis. Jadi, sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Kemudian, pernikahan atau perkawinan di Gayo bisa disebut juga dengan kerja akad. Alasan terjadinya yaitu satu keluarga mempunyai anak perempuan tunggal dan tidak mau berpindah ke klan lain. Alasan kedua yaitu karena ada pemuda pendatang yang akhlaknya baik, kemudian menikah dan tidak usah memberi mahar. Perkawinan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, angkap nasab. Yang kedua, angkap biasa. Dan yang ketiga, angkap sentaran. Kemudian ada aturan setelah menikah. Yang pertama, diangkap atau dipungut oleh keluarga istri. Yang kedua, suami sebagai tulang punggung keluarga inti dan keluarga istri. Kemudian suami istri tersebut tidak boleh memisahkan diri dari keluarga istri. Jadi, diberi lahan kebun atau sawah. Kemudian, jika mertua sudah meninggal, maka suami bertanggung jawab dan berhak memakai warisannya, kecuali sawah dan lahan yang diberikan. Gayo juga menganut asas keseimbangan. Dari suatu perkawinan tidak akan merugikan sebelah pihak. Bahkan dalam perkawinan tersebut bukan hanya suami dan istri yang bersatu, namun menyatukan kedua belah pihak. Namun pada tahun 1990-an, sistem perkawinan tersebut terjadi pergeseran menjadi kerje kuso atau bilateral yang tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Seiring perkembangan zaman, maka kedudukan perempuan dan laki-laki disetarakan. Kemudian ada organisasi sosial Gayo. Masyarakat Gayo hidup dalam komunitas kecil yang disebut kampong, yang dipimpin oleh geci. Sekumpulan kampong disebut dengan kemukiman, dipimpin oleh seorang mukim. Satu kampung terdiri dari beberapa kelompok atau klan. Selanjutnya, kesenian. Suku Gayo memiliki berbagai kesenian, mulai dari tari, musik, hingga sastra. Salah satu kesenian Gayo adalah kesenian tari saman. Tari saman memiliki berbagai ciri khas. Yang pertama, gerakan. Tari saman hanya menampilkan gerakan lengan, badan, dan kepala. Para penari duduk dan menggoyangkan badan ke kiri dan ke kanan saat syair lagu dinyanyikan. Yang kedua, makna.
Tari Saman mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Saman juga melambangkan rasa gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, alat musik. Tari Saman ini tidak menggunakan alat musik sebagai pengiringnya. Kemudian ada fungsi kesenian bagi suku Gayo. Yang pertama, sebagai hiburan dan rekreasi. Yang kedua, sebagai ritual. Yang ketiga, sebagai pendidikan. Yang keempat, yaitu sebagai sarana mempertahankan keseimbangan. Dan yang kelima, yaitu sebagai media dakwah. Selain ketujuh unsur tersebut, suku Gayo terkena asimilasi. Asimilasi merupakan proses pencampuran dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan yang baru. Dalam konteks kebudayaan suku Gayo, asimilasi dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain yang pertama, perkawinan. Contohnya, antara orang Gayo dengan orang dari suku bangsa lain seperti Aceh, Jawa, dan Minangkabau. Yang kedua, gerakan keagamaan. Contohnya seperti Gerakan Persatuan Islam atau GPI dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang ketiga, pendidikan. Contohnya seperti pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal di pesantren. Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi sejumlah inovasi di daerah suku Gayo yang telah membawa dampak positif bagi masyarakat. Inovasi dalam pertanian. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah pengembangan kopi Gayo. Kopi Gayo merupakan salah satu kopi terbaik di dunia dan telah menjadi komoditas unggulan di daerah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kualitas kopi Gayo, baik dari segi rasa, aroma, maupun kemasan. Hal ini telah meningkatkan nilai jual kopi Gayo dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Peningkatan kualitas kopi Gayo dilakukan melalui berbagai cara, antara lain penggunaan bibit unggul, penerapan teknik budidaya yang tepat, pemeliharaan tanaman yang intensif, dan penggunaan pestisida dan pupuk organik. Inovasi lain dalam bidang pertanian adalah pengembangan sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik telah menjadi tren di daerah suku Gayo karena dianggap lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sistem pertanian organik ini telah terbukti meningkatkan kualitas hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Sistem pertanian organik di daerah suku Gayo menggunakan pupuk dan pestisida alami seperti pupuk kandang, kompos, dan pestisida nabati. Sistem ini juga menghindari penggunaan bahan kimia sintetis yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Inovasi dalam bidang pertanian telah membawa dampak positif bagi masyarakat, antara lain meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kualitas hasil pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan. Inovasi dalam bidang peternakan. Selain dalam bidang pertanian, inovasi terjadi dalam bidang peternakan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah pengembangan sapi potong Gayo. Sapi potong Gayo merupakan jenis sapi asli di daerah ini dan memiliki keunggulan tersendiri, yaitu dagingnya yang empuk dan gurih. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan permintaan sapi potong Gayo, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini telah meningkatkan kesejahteraan peternak sapi potong Gayo. Pengembangan sapi potong Gayo dilakukan melalui berbagai cara, antara lain seleksi bibit unggul, penerapan teknik budidaya yang tepat, dan pemeliharaan ternak yang intensif. Selain itu, peternakan sapi potong Gayo juga telah mulai menerapkan sistem peternakan modern, seperti sistem kandang tertutup dan sistem pemberian pakan yang terkontrol. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi potong Gayo. Inovasi dalam bidang peternakan telah membawa dampak positif bagi masyarakat, antara lain meningkatkan produktivitas peternakan, meningkatkan kualitas hasil peternakan, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Inovasi lainnya, selain inovasi dalam bidang pertanian dan peternakan,
telah terjadi inovasi lain di daerah suku Gayo. Antara lain, pengembangan wisata alam, seperti wisata air terjun, wisata pegunungan, dan wisata budaya. Kemudian pengembangan industri kreatif, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan musik. Kemudian pengembangan pendidikan dan kesehatan. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa suku Gayo adalah suku yang inovatif dan adaptif. Suku ini terus berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh inovasi lain yang terjadi di daerah suku Gayo, yang pertama, pengembangan wisata alam. Pemerintah daerah suku Gayo telah mengembangkan sejumlah destinasi wisata alam, seperti air terjun Leser, air terjun Pelangi, dan Taman Nasional Gunung Leser. Pengembangan wisata alam ini bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah ini sebagai destinasi wisata. Kemudian pengembangan industri kreatif. Industri kreatif seperti kerajinan tangan, kuliner, dan musik merupakan potensi yang besar di daerah suku Gayo. Pemerintah daerah telah berupaya untuk mengembangkan industri kreatif ini, antara lain melalui pelatihan dan pemberian bantuan modal. Dan yang terakhir, pengembangan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah suku Gayo. Hal ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan beasiswa dan program kesehatan gratis. Lanjut. Baik, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kebudayaan suku Gayo merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Kita harus mengenal dan mempelajari kebudayaan suku Gayo agar kebudayaan tersebut tidak hilang di telan zaman. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini ataupun dalam penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Saya Muhammad Lutfi Nur Fauzan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Media dan Budaya. Fakultas Budaya dan Media. Tapi sebelum itu, apa sih itu Gayo? Kalau dia teman. Berdasarkan sensus bahkan kita baik 336.500 salah. Oh, ini. Yo, beberapa sebaran perbaikan ya. Suku Gayo meliputi beberapa tingkat deret, lut, deret, Gayo lut dan Gayo deret, belang, transportasi, hubung, penghubung. Bahasa yang pertama, Austronesia, berkomunikasi sehari-hari kau bisa permisi, kau mendapat berada. Guys, sebenarnya ada gangguan di headsetnya. Guys, itu udah gitu shit keras sih. Next, scroll. Kepercayaan yang disebut. Itu mana ya tuh? Rekam. Tuh, penyebaran di agama Aceh. Lawan di sini kalau punya agama. Gitu. Aceh bilangnya. Naon ayo sini. Naon agama merupakan dalam pengolahan udah itu info di pemberian kambing bisa menjadi lebih gemuk. Terlihat lebih gemuk, siap terbuat dari kain ya. Seiring perkembangan zaman, listrik masih nafkah Indonesia Sok beli dua. semangat guys. Kegerangan gitu sih dan maupun ilustrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.